Baiklah, Bapak Ibu guru yang keren dan luar biasa, ini dari Sintang, Kalimantan Barat. Hari ini bersama-sama kita akan bincang dan diskusi berbagi cerita mengenai bagaimana kita sebagai seorang guru bisa melaksanakan profesi berkelanjutan. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB-nya dan nanti akan berdampak untuk anak didiknya. Mengapa demikian? Karena kalau boleh saya katakan, kalau guru menulis, maka muridnya juga akan mengikuti jejak gurunya. Dan guru ini menjadi model yang digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau saya katakan di era pandemi, ini menjadi salah satu pilar yang plus minusnya bisa kita lihat. Karena itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memetakan, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Jadi 5M ini penting sebagai seorang guru untuk bisa memanfaatkan pola peluang bagaimana kita bisa menggunakannya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini semoga selalu sehat, tidak kurang suatu apa, dan semangat untuk berbakti dan juga mengabdikan diri untuk negeri, dan akhirnya nanti akan menghasilkan karya-karya hebat dan luar biasa dari Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama izinkan saya akan berbagi materi. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, kita akan saya akan mulai dari ini dulu. Saya akan mulai dari ini. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan boleh langsung, Pak Romadi, saya mau tanya gitu ya. Nah, saya akan mulai dari motivasi dulu, bagaimana menjadi guru kreatif, inspiratif, dan mulia abad 21. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menjadi seorang guru yang betul-betul kreatif dan inspiratif. Mengapa kreatif? Karena dengan berpikir kreatif, kita akan selalu mendapatkan berbagai manfaat di dalamnya. Contoh, kalau sering saya katakan the power of kepepet. Nah, gitu. Jadi kalau sudah betul-betul kondisi terpepet, nah, kondisi betul-betul tidak bisa dipungkiri lagi, maka terjadilah sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan luar biasa. Ibu-ibu biasanya bisa melakukan upaya lari kenceng ketika ada anjing yang mengejarnya. Wah, padahal kalau tidak dikejar anjing, wah, larinya jalannya santai. Iya, kayak model ya. Tapi ketika dia bisa lari dan melompati sebuah sungai, baru sadar, saya bisa melompati sungai ya. Kalau tidak dikejar anjing nggak mungkin. Makanya pesan Pak Yohanes itu, kalau dikejar anjing sebelum dikejar, kejarlah duluan gitu ya. Sehingga tidak akan bisa dikejar lagi. Oleh karena itu teman-teman yang hebat dan luar biasa, maka hari ini kita mencoba menyatukan pemahaman kita, bagaimana kita betul-betul bisa memantik semangat kita, agar nantinya kita betul-betul bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ini sengaja saya tampilkan karya-karya buku-buku yang saya tulis agar Bapak Ibu Bapak Ibu ingin, kapan ya saya punya karya-karya buku seperti itu ya gitu ya. Meskipun saya yakin Bapak Ibu saat ini sudah banyak yang menghasilkan karya-karya buku yang hebat dan luar biasa. Cuma karena saya tahu Bapak Ibu guru di Sintang itu orangnya kan baik hati dan tidak sombong. Jadi tidak pernah mau mengatakan ya. Nah, tetapi sengaja saya tunjukkan ini agar Bapak Ibu terpantik semangatnya, motivasinya untuk bisa menghasilkan karya-karya inovatif dalam bentuk buku, dalam bentuk opini, dalam bentuk artikel jurnal, ataupun dalam bentuk antologi puisi, ataupun dalam bentuk artikel-artikel, ataupun mungkin dalam bentuk pantun, bisa juga dalam bentuk mantra bisa juga. Nah, ini menjadi salah satu bagian-bagian penting yang tentu akan menjadi semangat kita. Saya selalu mengatakan bahwa Pak Romadi itu punya motivasi dan visi pribadi untuk menulis buku sejumlah usia saya. Ya. Kalau sekarang ini saya usianya 45 tahun. Berarti saya bukunya sekarang sudah lebih dari 45. Nah, artinya apakah berhenti menulis? Tidak. Saya terus menulis. Dan saya mewajibkan diri setiap hari menghasilkan tulisan. Apapun. Ya. Minimal status WA. Ya, itu bagian untuk mencoba menghidupkan apa yang ada dalam ide kita itu terpantik sehingga nanti mengalir. Ya, gitu ya. Mengalir dan aliran itu akan kenceng
Awal-awal ya mungkin satu tetes. Tapi kalau terus-menerus diberikan air, nanti juga akan mengalir kenceng. Nah, sama dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu sebenarnya keren dan luar biasa, akan bisa menghasilkan banyak tulisan. Dan itu bisa dipantik dari dalam yang nanti bisa kita lihat. Dari struktur-struktur ide gagasan Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu di kelas. Saat dulu, nanti saya tunjukkan beberapa yang kita menulis itu dari sesuatu yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami. Itu enak itu. Kalau kita melihat murid kita, ini kok enggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu mencari strategi, mencari pola. Oh, akhirnya dengan ini bisa. Nah, ini kan menjadi trik. Kalau dibuat penelitian menjadi penelitian tindakan kelas. Siklus 1, siklus 2, ada peningkatan, outputnya ketemu. Nanti hasilnya itu menjadi PTK. Dari PTK dikembangkan bisa menjadi buku, lalu ditulis lagi dalam bentuk artikel bisa menjadi sebuah artikel. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana Bapak Ibu itu betul-betul merealisasikan ide gagasan yang nantinya bisa Bapak Ibu tuangkan secara langsung. Nah, itu semua menjadi pemantik ide yang tentu saja Bapak Ibu harus tahu ketika ide-ide itu mengalir dengan jernih, maka itu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kita melihat dari beberapa komponen yang ada, tentu kita melihat di sini bahwa kondisi kita di era digital tidak terhindari lagi. Siapa yang tidak punya HP? Ya, siapa yang tidak punya HP? Dulu Bapak Ibu punya HP yang segini, kecil. Ya, bisa untuk telepon. Halo, hai, Pak Petrus. Oh ya, siap. Pagi ini mau nulis? Ya, oke. Nah, dulu hanya telepon. Tapi sekarang punya HP yang Android bisa, selfie dulu mie ayam dulu nyoto dulu Tapi mengapa kita melihat bahwa semua komponen itu tidak dimanfaatkan untuk bisa menggunakan media untuk menelusuri berbagai literasi. Sumber literasi yang disediakan oleh pemerintah banyak sekali. Kita lihat misalnya di GLN kemendikbud.go.id. Sumber literasi, 6 literasi dasar yang ada di dalamnya bisa kita telusuri. Tapi pertanyaan saya, dari hampir setiap saya ngisi workshop, ngisi seminar, itu tak tanya, pernah membuka website itu? Belum, Pak. Mendengarnya kapan? Ya saat Bapak cerita ini tadi baru saya dengar. Nah, ini luar biasa. Artinya, yang disediakan oleh pemerintah melalui perpusnas.go.id, melalui gln.kemendikbud.go.id, melalui Badan Bahasa kemendikbud.go.id, ini menjadi salah satu pilar-pilar yang tentu saja akan menjadi pemantik. Pemantik bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua di era digital akan bisa memanfaatkan. Nah, kebermanfaatan inilah yang nanti akan menjadi salah satu pemantik bagaimana kita memanfaatkan itu sebagai bagian terpenting untuk bisa digunakan sebagai upaya menghasilkan karya inovatif. Nah, dalam situasi yang saat ini ya masih COVID, tapi COVID-nya ini sudah mulai pergi. Kemarin cerita sama saya katanya pamitan sudah mulai meninggalkan Indonesia dan insya Allah Indonesia sudah aman, tentram, terkendali ya. Karena sekarang sudah mulai, kemarin berbondong-bondong mulai pergi semua dan insya Allah hari ini sudah mulai cerah ceria. Nyatanya guru-guru Sintang juga sudah cakep-cakep, gembira, tanpa ada beban rasa. Lah itu menunjukkan bahwa corona sudah meninggalkan kita, tetapi budaya yang selama ini diberikan kepada kita tetap dijalankan. Budaya hidup bersih, budaya untuk senantiasa disiplin dengan kesehatan kita, menjaga stamina. Kalau minum ya tetap pakai gelas, kalau makan ya tetap satu sendok. Nah ini bagian-bagian yang tentu akan menjadi pemantik kita. Untuk apa? Mensikapi segala sesuatunya dengan bijak, tidak dengan emosi, tidak dengan erosi, tapi tetap dengan hati. Karena hati itulah yang akan memberikan kebahagiaan tersendiri buat kita. Nah, yang kedua, berpikir kreatif, inovatif, dan adaptif menjadi salah satu ciri khas bagaimana kita menjadi guru-guru abad 21 yang keren dan luar biasa. Karena apa? Dengan itu, kekuatan kita untuk tetap fokus, sabar, ikhlas, dan tetap semangat itu menjadi pemantik bagaimana kita menghasilkan karya nantinya. Nah, Bapak dan Ibu, kondisi yang kemarin kita alami, pandemi COVID-19, itu bagian terpenting yang harus kita ambil. Hikmahnya adalah, itu bagian sumber literasi religi, bahwa Tuhanlah yang paling kuasa di antara kita. Kita tidak punya kuasa apa-apa, kita hanya sekedar menjalankan
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kita boleh merencanakan, dan dari rencana itulah yang nanti akan kita hasilkan, dan kita pantik sesuatu agar punya nilai kebermanfaatan. Nah, Bapak Ibu guru yang keren dan luar biasa, ada 5M yang saya titipkan untuk Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. M pertama, mengidentifikasi. Kita perlu mengidentifikasi berbagai kekurangan kita sebagai guru. Saya, Bapak Ibu guru, sebagai guru harus memiliki pemantik itu. Untuk mengidentifikasi, sehingga proses itu akan menjadi upaya sebagai bahan baseline untuk merencanakan. Contoh, Bapak Ibu satu semester sekarang tulisannya sudah berapa di media cetak misalnya. Oh, tulisan saya sudah 10, satu semester 10, dievaluasi. Berarti targetnya kalau satu semester 6, satu bulan 2, berarti minimal 12. Nah gitu. Oh berarti saya kurang 2 dong gitu ya. Nah ini bagian dari evaluasi kita untuk merencanakan. Jadi seorang guru harus memiliki visioner untuk menempatkan dirinya bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah sesuatu itulah yang nanti akan bisa menjadi dampak bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik. Lalu rencana itu dilaksanakan. Jangan sampai kepada Pak Kepala Sekolah, wah Bapak ditanya Pak Kepala Sekolah, gimana? Semester ini apa yang akan kau lakukan untuk PKB? Oh tenang Pak, saya sudah punya rencana Pak. Oh beres Pak. Bapak tenang saja, tinggal tunggu hasilnya ketika nanti Bapak melakukan monitoring. Oh kami sudah punya rencana Pak. Wah. Lalu di akhir semester ditanya lagi di monitoring oleh Pak Kepala Sekolah. Gimana Mas Petrus? Ini rencanamu kemarin yang disampaikan ini sedang mau cek. Sampai di mana? Waduh Bapak, rencana saya kemarin Pak. Alangkah baiknya rencananya saya perpanjang Pak. Nah sehingga agar rencana ini bisa perpanjang sampai tahun depan Pak. Waduh gimana ini ya. Jadi nggak boleh rencana sekedar rencana. Rencana harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan apapun jadinya, apapun hasilnya. Misalnya kita merencanakan semester ini menghasilkan 1 puisi misalnya. 1 puisi tidak apa-apa. Dari yang kecil-kecil dulu 1 puisi. Gelap dan terang, hatiku satu untukmu. Weh, 1 puisi men. 1 puisi ya. 1 puisi men. Jadi kalau ditanya Pak Kepala Sekolah, Pak sudah 1 puisi nih. Wah. Terus pagi harinya ditanya Pak Kepala Sekolah, Mas katanya kemarin buat puisi. Iya Pak, kemarin udah saya buat puisi. Bapak mau sekarang tak buatkan puisi? Oh mau coba. Oke. Bapak, tak terasa kehadiranmu membuatku sayu. Kepergianmu membuatku gembira. Maka hari ini alangkah baiknya Bapak memilih pergi atau di sini. Itu yang membuatku gembira. Kalau sudah siap-siap gitu, siap-siap dipotong gajinya ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat puisi ya hati-hati. Kontennya nyindirnya jangan nyindir-nyindir banget ya. Jadi kalau misalnya kita membuat puisi ya kira-kira yang agak keren gitu ya. Misalnya Mbak siapa? Di sampingnya Mas Yohanes tadi? Pipin, misalnya Mbak Pipin. Mbak Pipin tahu segitiga itu ada berapa sisi? Ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Nah kalau saya melihat Mbak Pipin nggak pernah ada sudutnya. Nah gitu loh. Nah itu baru kita pasti akan dapat traktiran gitu ya. Oke, nah teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi penting untuk kita bagaimana memantik diri, melibatkan konteks untuk menjadi sumber tulisan kita, gitu loh. Jadi dengan kita melibatkan sumber tulisan yang ada di sekeliling kita, nanti akan banyak ide gagasan. Contoh kita melihat daun, melihat alam. Alam, hatiku kesemestaannya selalu merindukanmu. Dalam kehadiran dan kesendirianku, aku selalu menginginkan. Di mana kau ada, aku pun selalu ada. Di mana kau tiada, aku akan mencarimu. Dalam keadaan gundah gulana, aku pun akan selalu bersamamu. Ini melihat alam misalnya. Kali ketika nanti kita melihat sesuatu yang tentu saja akan memantik pikiran kita akan bisa menghasilkan apa saja. Misalnya Anda malam kesulitan tidur. Nah, sulit tidur itu bisa jadi puisi. Nah, malam tak pernah kelihatan, tanpa rembulan, bintang, semuanya gelap. Sudah, jangan dinanti lagi, wong cuma sampai situ.
Jadi Bapak Ibu apapun bisa jadikan sumber tulisan. Lah, jadi maksud saya yang penting tulis dulu gitu, baru nanti dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kok waduh rasanya kering ini, ya udah kasih air gitu ya. Nah, sehingga baru nanti kita lakukan perbaikan gitu. Jadi Bapak Ibu ketika pengen nulis itu nggak usah mikir. Jadi nulis itu ya nulis saja gitu ya. Jadi apa yang kita ingin tuliskan ya kita tuliskan tanpa ada beban pikiran. Wah, ini nanti Mbak Pipin melihatnya, wah kok tulisanmu jelek. Nah, jawabnya gampang. Iya, tulisanku jelek agar kamu ada tempat untuk mengkritisinya gitu ya. Jadi posisinya tetap ada sesuatu yang kita berikan. Kalau temanmu misalnya teman kita menilai, "Wih, tulisanmu kok bagus sekali." Ya, karena saya memberikan ruang pahala untukmu sehingga kamu bisa memujiku, kamu dapat pahala dan saya pun dapat tempat pahalanya. Nah, itu. Jadi posisinya kita tetap memberikan ruang dan tidak mengurangi ruang. Sama, teman-teman, kita selalu harus memberikan ruang pada teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Saya itu sering kalau mau sama teman-teman siang itu kadang sering kan kita keluar makan gitu ya. Nah, itu kan mau berbayar atau membayar di warungnya itu loh, itu berebut. Nah, saya selalu katakan, monggo silahkan dibayar ya. Saya tidak mau menghalangi orang yang mau berbuat baik. Nah, besok lagi ya gitu ya. Jadi biasanya kan berebut, mau saya aja. Kalau saya beri kesempatan. Saya tidak akan menghalangi orang yang berbuat baik. Silahkan, sering-seringlah seperti itu ya. Saya akan selalu menyertaimu. Nah, ini efek dari tindak lanjutnya. Jadi kalau kita menindaklanjuti apa yang kita karyakan, nanti akan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, Formula 4C dengan keterampilan abad 21 bagaimana berpikir kreatif, komunikatif, kritis, dan kolaboratif ini menjadi salah satu bagian. Maksud saya apa? Jadi Bapak Ibu harus senantiasa berpikir kreatif untuk menghasilkan karya-karya yang keren dan luar biasa. Tapi juga kritis. Bagaimana mengkritisi, misalnya ada tulisan, Bapak Ibu itu kan menulis itu sederhana, bisa menggunakan ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Contoh, Bapak Ibu menulis artikel di opini, ya, artikel di media cetak. Lihat aja tulisan yang di media cetak itu, lalu Bapak Ibu kritisi. Nah, itu menjadi sebuah tulisan. Atau Bapak Ibu lihat modelnya. Modelnya itu lalu dibuat kemasan dengan topik yang lain. Nah, kalau saya beberapa model nulis itu dengan ATM, amati, tiru, modifikasi, tidak apa-apa. Awal-awal begitu. Nanti lama-kelamaan akan menemukan modelnya sendiri. Oh, model gaya tulisanku itu seperti ini toh. Apakah menggunakan deduktif atau induktif? Nah, intinya menulis paragraf itu kan sederhana. Bagaimana menulis ada ide pokoknya, ide pengembangnya, ide penjelas, ada kalimat simpulan. Hanya 4 kalimat selesai. Nah, tetapi yang agak menyulitkan kadangkala memang ketika mau nulis ini kok nggak keluar-keluar. Digedok-gedok ini juga nggak keluar. Nah, sehingga posisinya, kenapa? Karena Bapak Ibu repertoarnya di sini terbatas. Jadi ketika mau nulis gini nggak keluar-keluar. Sudah ayo keluar, nggak keluar. Ayo keluar, nggak keluar. Nah gitu. Sehingga posisinya ini penting yakni dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, kenapa saya katakan komunikatif? Ya, kita harus ada komunikasi. Bapak Ibu, bagi yang sudah bisa nulis, ya ajak dong temannya untuk nulis. Kita ada komunikasi secara efektif. Lalu bagi teman-teman yang belum menghasilkan tulisan, bisa kolaboratif. Nah, Mbak Pipin sama Mas Petrus itu menulis kemudian nanti bisa kolaborasi. Saat ini tulisan artikelnya Mas Yohanes yang tulis pertama, kemudian Mbak Pipin tulis kedua. Nanti dibalik berikutnya Mbak Pipin penulis pertama, Mas Yohanes penulis kedua. Jadi bisa bergantian. Nah, itu semakin banyak tulisan kita. Satu semester yang tadinya hanya menghasilkan 2 tulisan, kalau kita berkolaborasi bisa kali 2 gitu. Nah, inilah strategi untuk menguatkan apa yang saya katakan keterampilan humanistik dengan 3P. Guru itu selalu peduli, ya, peduli dengan temannya. Misalnya dengar Pak Yohanes mau punya kerja gitu, nggak usah diundangi, datang gitu ya, karena punya kepedulian gitu ya. Kemudian dengar Pak Yohanes ini ayamnya lari gitu, itu ikut berduka cita. Wah, Pak Yohanes, saya dengar kabar katanya ayamnya lari ya, semoga besok segera kembali lagi. Itu karena bentuk kepedulian. Itu wujud keterampilan humanistik guru-guru kita yang keren dan luar biasa. Yang kedua, pemberi. Wah, ini pemberi. Apapun ingin diberikan, ya. Berikan ilmu, yes. Berikan traktiran, yes.
kemudian punya sesuatu yang kiranya teman-teman Mbak Pipin kok lihat terus gitu, Mbak Pipin mau nih saya beri, nah gitu ya. Jadi karena apa, kok lihat terus gitu, pengennya ini, akhirnya ditanya mau ndak, mau, oke, diberikan. Jadi posisi ini, sifat pemberi ini luar biasa bagi seorang guru ya. Kemudian yang ketiga, penyejuk. Nah, guru itu selalu menyejukkan muridnya ya. Paling kadang-kadang membuat jengkel muridnya itu kan itu guru-guru di sana, di jauh di sana. Kalau di Sintang tidak, ya, tidak beda gitu ya. Tidak beda membuat takut murid-muridnya. Jadi kenapa murid itu kalau tidak mengerjakan tugas takut ya? Karena nanti gurunya nanti memberikan sanksi macam-macam. Jadi pikiran udah negatif dulu. Makanya saya selalu ajari, sebentar, baterai saya kok kelihatannya lowbat ya, sebentar. Listriknya kok ora gelem ya, Dok? Listriknya kok ora gelem ya? Coba nih, cas sing. Apa nih? Ya. Nah, berarti jasi. Baik. Nah, jadi kalau kita melihat guru-guru kita itu menjadi guru-guru yang menyejukkan hati murid-muridnya, ini kan keren dan luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat dari unsur itu, tentu kita juga melihat bagaimana kita perkembangan teknologi di abad 21, kemudian di era industri 4.0 dan 5.0 ini membuat kita semakin kreatif, membuat kita semakin inovatif. Dan inilah yang tentu akan menjadi pemantik kita, yang tentu saja bisa kita lihat berbagai dimensi. Nah, dimensi-dimensi inilah